Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10, apa kabar? Semoga tetap sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Ibu Indri Tika Meyanti, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jangan bosan-bosan ya belajar, kita harus tetap semangat untuk belajar. Nah, Ibu ada kata-kata dari salah satu tokoh. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan, dari Imam Syafi'i. Sebelum Ibu mulai materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, materi sebelumnya kita sudah belajar tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ibu harap kalian masih ingat ya apa saja kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, karena masih berkaitan dengan materi kita kali ini. Nah, materi kita kali ini yaitu menyajikan isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi. Nah, jadi kita akan menyajikan isi teks laporan hasil observasi ya, berdasarkan interpretasi. Apa sih interpretasi itu? Ada yang tahu atau sudah tahu semua? Interpretasi adalah memberi kesan, penjelasan, atau pendapat terhadap suatu objek. Nah, objek kita adalah teks laporan hasil observasi. Nah, itu tadi pengertian dari interpretasi. Nah, menyajikan isi teks laporan hasil observasi ini ada dua cara, yaitu secara lisan dan juga secara tulis. Secara lisan ini kalian langsung sampaikan melalui lisan. Jika secara tulis, tentu saja melalui tulisan. Menyajikan isi dapat dilakukan berdasarkan kriteria struktur dan kaidah kebahasaannya. Jika strukturnya belum memenuhi kriteria, teks harus dibenahi agar lengkap strukturnya. Kaidah teks harus ditelaah apakah sudah lengkap atau belum. Nah, kita beralih ke langkah-langkah menyajikan isi teks laporan hasil observasi. Jadi, saat menyajikan isi laporan hasil observasi ini ada langkah-langkahnya ya. Apa saja sih langkah-langkahnya? Nah, yang pertama, memaparkan teks secara keseluruhan dengan memperhatikan isinya. Kemudian yang kedua, menginterpretasi atau menafsirkan isi teks terhadap setiap paragraf. Lalu yang ketiga, mencatat kata-kata yang belum dipahami dan ditemukan dalam teks tersebut. Nah, jika kalian menemukan kata-kata yang asing yang belum kalian pahami, kalian catat. Kemudian kalian cari apa sih makna atau arti kata tersebut. Kemudian yang keempat, menentukan jenis sajiannya, apakah lisan atau tulis. Yang kelima, menentukan kriteria yang digunakan dalam menyajikan dengan lisan atau tulis. Yang keenam, menuliskan bagian-bagian yang hendak disajikan. Yang ketujuh, menyajikan teks dengan struktur dan kaidah yang benar. Yang kedelapan, terakhir, teks siap disajikan secara lisan ataukah secara tulis. Nah, itu tadi langkah-langkah menyajikan isi teks laporan hasil observasi. Kita sekarang akan beralih ke rambu-rambu yang harus diperhatikan. Nah, jadi kalian harus memperhatikan rambu-rambu ini ya saat menyajikan teks laporan hasil observasi. Apa saja sih rambu-rambunya? Nah, rambu-rambunya ada 5. Yang pertama, teks laporan hasil observasi disajikan dengan format yang lengkap strukturnya. Yang kedua, teks laporan hasil observasi disajikan dengan kaidah kebahasaan yang sesuai. Yang ketiga, teks laporan hasil observasi disajikan tidak menimbulkan salah tafsir dari pembacanya. Yang keempat, teks laporan hasil observasi disajikan dengan bahasa yang jelas. Yang kelima, teks laporan hasil observasi disajikan dengan data yang lengkap. Nah, itu tadi rambu-rambu yang harus diperhatikan saat menyajikan teks laporan hasil observasi. Nah, rambu-rambunya ada 5 ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang menyajikan isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi. Nah, menyajikan isi bisa secara lisan ataupun secara tulis.
Dan juga saat menyajikan isi ada langkah-langkahnya ya, tadi ada 8. Dan juga ada rambu-rambu yang harus kalian perhatikan saat menyajikan isi teks laporan hasil observasi. Nah, sekian materinya, cukup sampai sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.